wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Nesya Tamimi dengan NIM 20235520202012. Saya Tika Aprilia Risma Petiroyari dengan NIM 202355202074. Nama saya Rubair Malolas dengan NIM 202355202028. Nama saya Adam Syaful Arif dengan NIM 202355202076. Nah, di sini kita akan menginstal Garuda Linux. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Linux dengan cara dual boot. Di sini sebelum kita mulai, kita tentu memerlukan membutuhkan flash disk. Nah, flash disk ini akan kita flash menggunakan Rufus. Nah, di sini setelah kita menginstal, kita akan memilih flash disk tersebut yang ingin kita flash ISO. Nah, di sini saya telah mendownload ISO dari Garuda Linux. Saya tinggal tekan open. Oke. Dan start. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini jika kita ingin melakukan flash image ke dalam flash disk, maka flash disk tersebut akan di format dan tentunya semua file akan hilang. Sebelum itu, usahakan file-file yang dalam flash disk tersebut di backup terlebih dahulu. Baik, setelah selesai, maka flash disk ini telah terisi dengan image dari Garuda Linux. Nah, bagaimana cara menginstal Linux tersebut? Baik, kita akan lakukan itu kita akan pindah laptop. Baik, setelah kita memflash USB drive tersebut dengan Garuda Linux, kita perlu yang namanya membagi partisi. Nah, di sini agar ingin membagi partisi, kita perlu membuka disk management. Nah, setelah kita membuka disk management, nah kebetulan di sini saya ada unallocated storage. Nah, unallocated storage ini kita bisa manfaatkan sebagai volume agar sebagai volume untuk si Linux. Nah, di sini kebetulan ada unallocated storage. Nah, jika kita tidak mempunyai unallocated storage atau seperti apapun itu, ya kita nggak apa-apa juga. Kita bisa sharing volume yang memiliki free space. Nah, tapi kebetulan di sini saya memiliki allocated storage, jadi saya tidak perlu melakukan hal tersebut. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke dalam menu BIOS. Setelah masuk ke dalam BIOS menu, nah kita masuk ke boot. Nah, dalam menu boot kita mengganti boot option. Boot priority-nya kita ganti. Untuk yang pertama kita ganti ke USB drive yang telah kita flash Linux. Baik, setelah kita pilih, kita tekan enter. Nah, setelah itu kita tekan F10 agar save dan exit.
Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, dalam mode ini saya akan memilih boot with open source drivers. Nah, di sini kita dapat menekan enter untuk memilih pilihan tersebut. Nah, baik, di sini kita telah memasuki user interface dari Garuda Linux. Nah, di dalam sini kita dapat melihat seperti apa Garuda Linux itu, isinya seperti apa aja, apa yang disediakan, fitur-fiturnya. Nah, sebelum kita melakukan penginstalan, nah, kita tanpa basa-basi saja, kita akan melakukan. Baik, ini adalah berupa tampilan awal untuk kita menginstal Garuda Linux. Nah, perlu kita tahu sebelum kita melakukan penginstalan, kita perlu yang namanya internet atau wifi. Nah, tentu saja kita perlu menyambungkan wifi ke laptop yang kita gunakan ini. Nah, pada tampilan awal ini kita akan menggunakan install Garuda Linux. Nah, setelah kita menekan ini, kita menunggu beberapa saat. Nah, kita tinggal tekan berikutnya. Nah, di sini kita dapat mengatur time zone. Maksudnya waktu zona waktu. Kita dapat tekan berikutnya saja karena kita telah tersambung ke internet. Nah, di sini layout keyboard yang bakal kita gunakan. Ini kita sudah atur Indonesian Latin default. Nah, di sini terserah kan ingin memilih apa, Prancis atau Arab atau Cina, terserah kalian. Nah, di sini kita akan memilih partisi seperti ini. Kita akan memilih install pendampingan dengan ini. Kita akan memilih kita akan menginstalnya secara manual. Kita yang berikutnya dan memilih ruang kosong dan tekan membuat. Kita bakal langsung tekan OK. Nah, kita tinggal tekan new partition dan baik, di sini proses instalasi telah selesai, instalasi di Garuda Linux. Nah, di sini kita hanya perlu melakukan mulai ulang dan kita centang dan selesai. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini pada tampilan sebelumnya kita di situ dapat memilih Garuda Linux atau masuk ke dalam Windows Boot Manager. Nah, berarti telah selesai.
kita telah selesai melakukan menginstal Linux dengan cara dual boot. Dalam sini kita akan memilih ganti sebuah partisi, dan kita akan memilih di sini. Kita dapat memilih, kita bisa memilih Windows Boot Manager, tapi alangkah baiknya kita akan memilih ruang kosong yang telah kita bagi sebelumnya, dan tinggal tekan dan berikutnya. Nah, di sini kita perlu mengisi beberapa pengguna, kayak mengisi beberapa kolom seperti nama kita. Di sini saya akan beri nama Adam. Nah, di sini juga kita dapat nama apa yang ingin Anda gunakan untuk login. Jadi ketika kita login, nah di sini bakal muncul nama kita. Nah, di sini kita dapat memberi nama perangkat. Memberi nama perangkat yang kita gunakan sekarang. Nah, di sini kita juga dapat memilih menggunakan password atau tidak. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan kata sandi. Jadi login otomatis, saya akan mencentang login otomatis tanpa menanyakan sandi. Kita tinggal tekan berikutnya. Nah, di sini pada menu ini, di sini akan menunjukkan rangkuman apa saja yang telah kita pilih gitu. Nah, di sini kita hanya perlu tekan menginstal. Dan tekan install now. Nah, di sini kita hanya perlu menunggu hingga selesai. Nah, di sini saya telah selesai melakukan penginstalan. Nah, di sini kita hanya perlu melakukan beberapa setup seperti menginstal aplikasi atau yang semisalnya. Baik, kalau begitu sampai di sini dan selesai.